Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina, NIM 4119144. Tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas dari Pak Aditya Agung Nugroho ME selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan mereview buku tentang pengantar studi Islam yang ditulis oleh Bapak Dr. Randes Sudadi MPDI yang diterbitkan oleh Mediatera. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam, di mana materi pendidikan Islam di dalam sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dasar pendidikan Islam, yang kedua pengertian dasar pendidikan Islam. Nah, yang pertama, dasar pendidikan Islam sendiri, istilah pendidikan berasal dari kata didik yang berimbuhan kata pe dan akhiran an, yang berarti perbuatan. Istilah dari pendidikan itu sendiri berasal dari kata Yunani yang artinya pedagogie, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah lainnya yaitu yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu education, yang berarti pengembangan atau bimbingan, dan dapat juga diartikan dengan bahasa Arab yang terjemahannya itu tarbiyah, artinya pendidikan. Istilah lainnya dalam pendidikan yaitu bahwa pendidikan itu bimbingan atau pertolongan yang diberikan secara sengaja kepada anak didik yang dilakukan oleh orang dewasa agar anak didik tersebut bisa menjadi sosok yang dewasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam. Di dalam buku ini, pengertian pendidikan Islam itu terbagi menjadi 15 dan saya hanya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama, kajian etimologi, yang kedua kajian terminologi, yang ketiga hakikat sistem pendidikan Islam, yang keempat model pendidikan Islam. Yang pertama, kajian etimologi. Yang pertama, dalam kajian etimologi sendiri, dalam Al-Quran tidak ditemukan kata at-tarbiyat, namun terdapat istilah lain yaitu Arab, Rabayani, Murabbiyah, Yurbi, dan Rabayani. Sedangkan dalam hadis hanya ditemukan kata Rabayani. Menurut Abdul Mujib, masing-masing kata tersebut sebenarnya memiliki kesamaan makna walaupun dalam konteks tertentu memiliki perbedaan. Dalam kajian terminologi ini yaitu yang pertama ada tarbiyah, yang kedua ada taklim, yang ketiga ada ta'dib, yang keempat ada ariyadha, yaitu dalam pengertian at-tarbiyah, Mustafa Al-Magharani membagi kegiatan at-tarbiyah dengan dua macam. Yang pertama tarbiyah kholqiyah, yang kedua tarbiyah diniyah taghzibiyah. Dalam tarbiyah khalqiyah yaitu artinya penciptaan, pembinaan, dan pengembangan jasmani beserta didik agar dapat dijadikan sebagai sarana bagi pengembangan jiwanya. Arti yang kedua yaitu tarbiyah diniyah taghzibiyah, yaitu pembinaan jiwa manusia dan kesempurnaannya melalui pertunjukan wahyu ilahi. Berdasarkan pembagian tersebut, maka ruang lingkup at-tarbiyah mencakup berbagai kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani. Selanjutnya yaitu pengertian dari taklim. Menurut Rashid Ridho, taklim adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Nah, pemaknaan ini didasarkan atas Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 tentang alama Tuhan kepada Adam alaihissalam. Kemudian menurut Al-Maraghi mengajarkan dilaksanakan bertahap, sebagaimana tahap Adam alaihissalam mempelajari, menyaksikan, dan menganalisa asma-asma yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Selanjutnya arti dari ta'dib. Menurut An-Naqudin Al-Athos, at-ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu yang di dalam tatanan penciptaan
sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Selanjutnya, arti dari Ar-Riyadhah. Al-Ghazali menawarkan istilah Ar-Riyadhah. Baginya, Ar-Riyadhah adalah proses pelatihan individu pada masa kanak-kanak. Berdasarkan pengertian tersebut, Al-Ghazali hanya mengkhususkan penggunaan Ar-Riyadhah untuk fase kanak-kanak. Selanjutnya ada hakikat sistem pendidikan Islam. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sustema yang berarti cara, strategi. Dalam bahasa Inggris yaitu sistem yang berarti sistem, susunan jaringan dan cara. Sistem juga diartikan sebagai suatu strategi, cara berpikir atau model berpikir. Dalam definisi tradisional menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Roger A. Canfram mendefinisikan sistem yaitu suatu totalitas yang tersusun dari bagian-bagian yang bekerja secara sendiri, independen, atau bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model pendidikan Islam. Sebagai sebuah sistem pendidikan Islam berbeda dengan sistem pendidikan lainnya, bahkan lebih unggul daripada sistem pendidikan non-Islam, sebab pendidikan Islam memiliki dua model. Yang pertama, model idealistik. Model idealistik adalah model yang lebih mengutamakan penggalian sistem pendidikan Islam dari ajaran dasar Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang mengandung prinsip-prinsip pokok berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Yang kedua yaitu ada model pragmatis. Model pragmatis adalah model yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Artinya, formulasi sistem pendidikan Islam itu diambil dari segi pendidikan kontemporer yang telah mapan. Nah, demikian itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.